Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah jumpa Tuhannya, siapa yang sudah menyaksikan Tuhannya, siapa yang telah bertatap wajah dengan Tuhannya, fasadal jasad, maka dirinya hapus, dirinya karam, dirinya sirna. Ketika dirinya fana, hapus, lenyap dan sirna, maka hakikat fana itu adalah, inilah hakikatnya baqo. Kalau hakikat diri fana itu adalah baqo, maka diri siapa yang berdiri di situ, Bapak Ibu? Allah. Di situlah Allah mengatakan, ana rabbaka usolli wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Akulah yang memuji, aku yang menyembahkan diriku sendiri, enggak ada siapa-siapa di situ. Ya. Baru dikatakan namanya sholat yang ingat itu. Dia yang ingat akan dirinya. Aku yang berdiri tegak betul itu, aku yang ruku, aku yang sujud, aku yang duduk. Tidak ada siapa-siapa. Maka siapa yang tidak mampu memahami akan rahasia hakikat sholat itu, maka sholatnya itu nggak ada artinya, Bapak Ibu, di sisi Allah. Itulah orang yang merampok hak Allah. Orang yang mencuri di dalam sholat. Apa kata Rasul? Man sholah sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walam tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad biha minallah illa bu'da. Tahu artinya? Enggak ya. Jadi jangan sok tahu. Man sholah sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf. Barang siapa yang mendirikan sholat, sholatnya tak mampu membawa dirinya kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan sholatnya juga tidak mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan munkar, lam yasdad biha minallah ila bu'da. Sholatnya itu tidak akan mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Sebaliknya, sholat yang didirikan itu, sholat yang dia kerjakan itu, membuat dirinya semakin jauh dengan Allahnya. Apa sebabnya? Karena dia mencuri di dalam sholatnya, dia merampok di dalam sholatnya. Kalau dalam bahasa fikihnya, kata Rasul, ini hakikat tadi ya, secara ilmu fikihnya, ya, seburuk-buruk orang yang mencuri, kata Rasul, adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Ya. Bagaimana orang mencuri dalam sholat? Dia Rasulullah. Padahal dia dalam keadaan sholat. Orang yang mencuri di dalam sholat itu adalah orang yang sholat tidak ada tumak ninanya. Jadi kalau sholat tidak ada tumak ninanya, itu adalah orang yang merampok di dalam sholatnya. Tumak nina itu apa artinya? Halo? Berhenti. Ngapa berhenti? Halo? Tumak nina. Apa Pak? Tertib-tertibnya. Tumak nina itu adalah orang yang tenang. Tenang dia yang sekejap dalam rangka membaca doa ruku, doa sujud tadi itu. Tuh tenang itu. Jangan imam belum takbir, dia ada takbir. Imam belum ruku, dia ada ruku. Imam belum sujud, dia ada sujud dia itu. Berarti nggak ada tumak nina, itu yang merampok dalam sholat itu. Ya, tenang dia. Ya, sebatas dia membaca doa ruku, doa sujud tadi itu. Itu secara ilmu fikih. Tapi secara makna hakikatnya, tumak nina itu maksudnya tenangkan akalmu, tenangkan hatimu, tenangkan perasaanmu. Kalau akalmu sudah tenang, hatimu sudah tenang, perasaanmu sudah tenang, maka disitulah kamu tahu siapa yang berdiri itu yang sebenarnya. Siapa yang ruku itu yang sesungguhnya, siapa yang sujud dan siapa yang duduk itu yang sebenarnya. Itu yang tumak nina. Kalau kita masih merasa kita yang berdiri, belum tumak nina namanya. Kalau kita masih merasa kita yang ruku, belum tumak nina namanya. Kalau kita masih merasa kita yang sujud dan duduk, belum dikatakan tumak nina. Itulah orang yang merampok hak Allah itu. Maka sholatnya itu bukan bertambah dekat dengan Tuhannya, melainkan sholatnya makin bertambah jauh dengan Rabb-Nya. Makanya kita mesti memahami ini.
Makrifat dahulu. Ini kuncinya Bapak Ibu. Nih. Setelah kita makrifat, di makrifat itulah likoknya. Di dalam liko itulah kita bermusyahadah menyaksikannya. Di dalam bermusyahadah itulah kita bertatap wajah. Di dalam bertatap wajah itu dari situlah diri itu fana di dalam wujud keakuan dirinya. Lenyaplah diri Bapak Ibu di situ. Barulah terjadi namanya bako itu. Barulah sholatnya itu bisa ingat. Ingat yang bagaimana itu maksudnya? Apanya yang diingat? Dan bagaimana cara mengingatnya? Tentu yang diingat ini Bapak Ibu, yang diingat itu adalah dirinya. Yang diingat itu dirinya. Bagaimana kita mengingat dirinya? Padahal kita belum kenal dengan dirinya tuh. Untuk mengingat dirinya, kenalilah diri Bapak Ibu nih. Siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya? Disitulah dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan diri Tuhan. Karena diri Tuhan itu sudah wujud dan sudah nyata pada dirimu. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya rupa diri aku. Mana yang diri Allah itu dan mana yang diri Bapak Ibu itu. Supaya Bapak Ibu paham siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah. Sini nanti arahnya. Siapa yang menyembah. Dua, siapa yang disembah. Ketiga, apa buah persembahan. Ketiga, empat, apa yang dipersembahkan. Yang terakhir apa? Pak Ji? Di mana berdiri tegak kita menyembah tuh? Di mana? Di mana tempat tegak berdiri kita? Tegak berdiri kita menyembah itu di mana? Kalau kita dah paham diri Allah itu, ya, kita tahu rahasia hakikat sholat itu yang sebenarnya. Tapi kalau kita belum kenal dirinya, maka kita akan nggak paham. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah itu. Yang diri Allah itu Bapak Ibu, itu yang disebut namanya dengan zat. Nih lihat Bapak Ibu, diri Allah ini, diri Allah itu adalah zat. Yang mana yang zat itu? Itu tuh. Karena setiap nama ada orangnya tuh. Kalaulah diri Allah itu adalah zat, ya, yang mana yang katakan zat itu? Ini Ustaz katakan, ya, sebagai pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Apa kata sahabat kepada Rasulullah? Aina kana rabbuna qabla ayakhluqal khalaq? Ya Rasul, di mana keberadaan Allah sebelum Allah menciptakan sesuatu? Sebelum Allah menciptakan aras, sebelum Allah menciptakan nur, sebelum Allah menciptakan sesuatu, sebelum Allah menciptakan makhluk. Aina kana rabbuna qabla ayakhluqal khalaq? Di mana keberadaan Allah itu? Maka dikatakan oleh Rasul, kana Allah fil amak ma tahtahu hawaun wala fauqahu hawaun. Sesungguhnya keberadaan Allah itu adalah fil amak. Amak itu dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap gulita. Maknanya dalam kehampaan.
dalam kekosongan, dalam ketiadaan. Makna kekosongan, kehampaan, ketiadaan dan kegelapan itu makna yang sebenarnya la sautun wala harpun, tidak ada kata dan suara yang bisa dijelaskan karena dia berada dalam ini Bapak Ibu nih. Jadi apa namanya itu? Kosong. Yang kosong ini yang dikatakan fil amak itu. Dalam keadaan kelam, dalam keadaan gelap, tidak bisa disebut. Tidak bisa dijelaskan Bapak Ibu. Kosong dalam ketiadaan. Kosong dalam kehampaan. Lalu kapan kita bisa mengenal dirinya? Setelah dia mentajalikan dirinya. Tuh. Baru dirinya itu bisa dikenal. Baru dirinya bisa disebut. Baru dirinya bisa diceritakan. Baru dirinya itu bisa dilihat dan disaksikan ketika dirinya telah mentajalikan dirinya. Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Aku ingin dicintai. Kalau aku ini Allah, siapa kekasihku? Kalau aku ini Tuhan, siapa hambaku? Tapi kalau aku hamba siapa Tuhan? Karena dia ingin dikenal Bapak Ibu. Wa khalaqtul khalqa li'arifani. Maka aku ciptakan sesuatu dari diriku. Itu bahasa fikih. Itu bahasa syariat. Kalau bahasa syariat, Allah menciptakan sesuatu. Allah menjadikan sesuatu. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu bukan di luar dirinya, tapi di dalam dirinya sendiri. Namun bahasa tauhidnya jangan dipakai bahasa menciptakan. Jangan dipakai bahasa menjadikan. Bahasa tauhidnya itu karena Allah ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya. Wah. Mentajalikan dirinya, menyatakan dirinya, menzuhirkan dirinya, mewujudkan dirinya. Dari nol, kosong nih. Ini lihat Bapak Ibu. Dari kosong, dia mentajalikan dirinya. Nih. Itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad itu. Siapa Muhammad? Nur Muhammad ini yang disebut namanya tajali dirinya. Ini tajali itu. Kenyataan untuk memandang akan wujud rupa dirinya. Kalaulah dirinya itu kosong, hampa, tiada, maka wujud dirinya, rupa dirinya, bentuk dirinya, kezuhiran dirinya, ini yang disebut namanya nur. An-nur itu yang tajalli. Kalau Bapak Ibu tak lupa, ya, tajalli itu ini sebut namanya, sifat. Itu maksudnya itu. Ini yang dikatakan namanya rupa. Ini yang disebut namanya bentuk. Ini disebut namanya wajah. Ini yang disebut namanya wujud. Jadi wujud, wajah, bentuk, rupa, sifat itu adalah nur-nur, inilah tajalli. Makanya Allah katakan, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya aku jadikan dirinya itu bahagian daripada diriku. Maknanya, kalaulah nur itu adalah tajalli dirinya, dan tajalli dirinya itu adalah bahagian daripada dirinya, bahagian daripada dirinya, tiada lain itu adalah dirinya. Maka disebutlah dalam bahasa tauhid, tajalli dirinya ini disebut dalam bahasa tauhid namanya wujudullah. Udah Bapak Ibu. Atau disebut namanya ainullah. Atau namanya hakikatullah. Tajalli dirinya ini dalam bahasa thariqat disebut namanya mir'atillah. Seperti itu. Cermin Allah.
Tajalli dirinya itu dalam bahasa syariat, maka sebut namanya hamba, hamba Allah. Jadi hamba Allah itu bahasa syariat itu adalah nur, itu yang tajalli. Cermin Allah itu bahasa tarikat, nur ini yang cermin. Wujudullah itu atau ainullah itu ini adalah nur, ini wujudnya Allah. Makanya dikatakan, yang dikatakan wujud Allah, yang dikatakan nyatanya Allah, yang dikatakan cerminnya Allah, yang dikatakan hambanya Allah itu posisinya itu adalah sebagai sifat. Itu ya sifat. Sifat itu bagian daripada dirinya. Ini yang dikiaskan oleh orang-orang kasab bahwa dirinya itu ada di dalam tiada. Diri ini ada di dalam tiada. Maksudnya ada dalam tiada, ya, bahwa dirinya ini, ya, adanya itu karena adanya diri zat. Kalau tidak ada zat, tidak ada sifat. Jadi sifat itu ada karena ada zat. Zat itu yang dirinya. Makanya zat dengan sifat dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Kalaulah zat dengan sifat dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai, itu hakikatnya satu, esa tunggal tiada berbilang Bapak Ibu. Tidak bisa dipisahkan itu Bapak Ibu. Tidak bisa dipisahkan. Ini rahasia. Yang nur ini baru zahir dia Bapak Ibu. Nih lihat. Ini nol lagi Bapak Ibu. Ini Nur Muhammad ya. Lihat. Muncullah tajalli dirinya. Nih. Ini yang menjadi alif tuh. Maksudnya dari Nur Muhammad itu jadilah segala yang ada ini. Segala yang ada ini itu asalnya daripada Nur Muhammad. Ini yang dikiaskan tajalli. Alif itu adalah, ya, itu asalnya daripada titik semua tuh. Dari titik tuh. Nah, dari titik ini, inilah hakikat segala sesuatu. Segala bentuk dan rupa tuh titik namanya. Namun hakikat segala bentuk dan rupa itu adalah nur. Lihat. Jadi kalau ibarat bunga lah Bapak Ibu, bunga matahari, ya. Nah, bunga matahari. Bunga apa namanya Bapak Ibu? Ya. Anggap kira-kira. Jadi memahami dengan rasa, ya kan? Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin mengambil bunga matahari seluruhnya, termasuk daun-daunnya, perlu Bapak Ibu petik-petik satu-satu. Nah, tidak. Kalau tidak, gimana caranya? Supaya terambil dia seluruhnya? Ambil tangkainya nih, pegang tangkainya nih. Terbawa semuanya itu. Ya, yang tangkai ini, lihat, yang tangkai ini adalah nur tuh. Itu Nur Muhammad. Sedangkan dahan ranting bunga daunan ini sebut namanya hakikat sesuatu. Alam tadi, daun semuanya itu. Ini asalnya daripada batang tadi, yang asalnya daripada tangkai. Nih, tangkai ini dia Nur Muhammad. Jadi kalau kita ingin mengenal bunga matahari, daunnya, dahannya, cukup kita memahami namanya batang. Pahamilah namanya Nur Muhammad yang batang. Sedangkan yang ini, yang kekosong tadi ini yang namanya zat. Itu Allah tuh. Tuh Bapak Ibu. Kalau yang kosongnya zat, yang Nur Muhammad ini adalah sifat. Ini sifat. Maknanya apa gitu? Karena yang dikatakan namanya alam ini, apapun bentuk dan rupanya, itu sebenarnya adalah Nur Muhammad. Apapun bentuk dan rupanya yang nampak sama Bapak Ibu pada alam ini, yang huruf alif ini, ya, itu sebenarnya adalah Nur Muhammad.
Ketika Bapak Ibu sudah memahami namanya Nur Muhammad, udah terlihatlah semuanya ini. Sudah pahamlah Bapak Ibu itu semuanya itu. Ya, bahwa segala sesuatu itu hakikatnya Nur Muhammad. Disebutlah alif di sini. Alif itu kan jumlah beberapa titik itu Bapak Ibu. Susunan titik-titik itu. Baru jadi alif dia nih. Nih. Jadi alif Nur Muhammad yang kosong satu tuh Bapak Ibu, Esa tuh. Jadi nggak pernah berpisah cara dia Bapak Ibu. Yang zat inilah sebenarnya yang disebut namanya dengan Allah. Sedangkan tajalidinya disebut namanya Muhammad. Dan yang alif ini sebut namanya dengan Adam. Segala yang wujud, segala yang berbentuk, segala yang berupa, segala yang zohir, itu Adam tuh. Batin daripada Adam itu namanya Muhammad, batin daripada Muhammad itu adalah Allah. Atau Adam ini bayang-bayang Muhammad, Muhammad itu bayang-bayang Allah. Atau Adam itu kenyataan Muhammad, Muhammad itu kenyataan Allah. Atau Adam itu rupanya Muhammad, Muhammad itu rupanya Allah. Atau Adam itu wujudnya Muhammad, Muhammad itu wujudnya Allah. 3 namanya, orangnya tetap satu Bapak Ibu. Itu mesti dipahami itu. Kalau kita udah paham, barulah dapat jawabannya. Ya. Nah, rupanya Nur Muhammad ini sudah nyata telah zahir dia kepada sekalian alam. Nih yang alif tadi Bapak Ibu. Nih, sekalian alam. Jadi sekalian alam itu siapa namanya? Nur Muhammad. Jadi tak payah Bapak Ibu mencari Nur Muhammad lagi. Yang payah itu mencari siapa Ibu? Nur Laili. Nur Aini. Yang payah tuh, temui ayah bundanya. Jumpa tuh nanti Bapak Ibu. Itu sekalian alam. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam itu, sempurnalah dia pada insan. Itu dia Bapak Ibu. Insan inilah yang disebut namanya kesempurnaan Nur Muhammad. Jadi diri Bapak Ibu ini, Nur Muhammad yang sudah membeku. Nur Muhammad yang sudah memadat dalam bentuk wujud rupa insan. Itu dia. Ini yang diri yang bercahaya itu. Kenalilah diri Bapak Ibu itu. Dia tidak akan hancur. Dia tidak akan membelatung. Dia tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Apa kata Allah melalui nabinya? Innallaha harrama al-ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah akan haramkan bumi ini. Bumi ini tidak akan menghancurkan batang tubuh. Bumi ini tidak akan membusukkan batang tubuh. Bumi ini tidak akan membelatungkan batang tubuh. Bagi orang-orang telah mengenal Nur Muhammad yang sudah membeku, yang telah nyata, yang telah wujud, yang telah memadat pada batang tubuhnya yang disebut namanya insan. Tak hancur dia. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itulah wujud nyatanya diri Allah. Kalau Nur Muhammad itu wujud nyatanya diri Allah, ya diri dialah yang sebenar-benarnya. Makanya dikatakan zat dengan sifat itu adalah esa, tiada bercerai dia. Tidak berpisah dia Bapak Ibu. Jadi yang dirinya Allah tadi itu, ini yang zat. Yang dirinya Bapak Ibu itu tiada sifat. Walaupun Ustaz katakan di Bapak Ibu, tapi di Bapak Ibu bukanlah dirinya Bapak Ibu. Tetapi diri Bapak Ibu itulah wujud nyatanya rupa diri Allah. Disebut namanya sifat. Sifat itu bernama dia Muhammad. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Kalau Ustaz bicara Muhammad, pemahaman Muhammad itu 2. Ada Muhammad secara hakiki, ada Muhammad secara majazi. Kalau Muhammad secara hakiki itu adalah Nur Muhammad. Ini disebut namanya metafisik. Nur Muhammad. Metafisik namanya. Metafisik itu apa tuh? Tidak berkulit,
tidak berdaging, tidak berurat, tidak bertulang, tidak berhati, berjantung, berabu, berempedu, berupa punggung. Itu metafisik namanya. Nah, kalau Ustaz katakan Muhammad majazi, itu sudah fisik dia tuh. Ya, sempurna zahirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi dan rasul. Itu dia. Nampak pada tubuh. Ya. Cuma memahaminya, udah zahir batin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah memahaminya, di mana ada Bapak Ibu, situlah nyatalah Muhammad di situ. Makanya Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Tidak pernah berpisah cerai. Ya. Nah, kalau diuraikan dia, yang Muhammad ini kan sudah sempurna wujudnya pada insan kan? Pada insan. Nah, kan insan Ustaz bilang tadi nih. Insan itu sudah berzahir dan berbatin dia. Zahirnya insan nampak pada tubuh. Itu dia. Batinnya insan nampak pada ruh. Tubuh itulah yang disebut namanya dengan Muhammad, ruh itu disebut namanya dengan Allah. Itu dia. Tubuh ini disebut namanya Muhammad, ruh ini disebut namanya Allah. Maka tidak pernah berpisah cerai Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah. Ya. Apa yang selalu Ustaz sampaikan sama Bapak Ibu kiasnya itu? Ini botol ini kan? Plastik dengan botol ini. Apa kata plastik kepada botol? Wahai botol, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir bersamamu. Apa sebabnya Pak Erik? Asal botol dari plastik. Apa sebabnya Pak Haji? Apa sebabnya Pak Abdul? Tidak ada Allahnya, nih baru cerita. Jadi ya, kalau plastik ada jadi terbuat dari plastik. Tambah gak jauh segi pahamnya. Pak apa? Nih. Ini yang ganteng nih. Apa namanya? Pak Peri. Udah lama bersuluk nih. Hai botol, kata plastik, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta dirimu. Apa sebabnya? Pak Imam. Botol adalah wujud nyatanya plastik. Botol ini wujud nyata plastik. Itu artinya di mana ada botol, di situ nyatanya plastik tuh. Karena botolnya kenyataan daripada wujud daripada plastik. Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa artinya? Dan dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, situlah wujud nyatanya akan rupa diriku, kata Allah. Karena dirimu itu adalah bentuk lain daripada rupa diri aku. Sekarang kita bawa kepada diri. Tubuh dengan ruh. Karena tubuh bernama Muhammad, ruh yang bernama Allah. Apa kata ruh kepada tubuh? Hai tubuh, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta dirimu. Dimanapun tubuh ini berada, di rumah, di pasar, di kantor, di masjid, di kamar mandi, aku tetap hadir beserta dirimu. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Apa kata ruh tadi kepada tubuh? Hai tubuh, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta diri. Apa sebabnya itu? Karena tubuh ini kenyataan daripada ruh. Inilah maknanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa kata Allah kepada Muhammad? Hai Muhammad, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta dirimu. Karena dirimu itu ada kenyataan rupa diriku. Kita ini dua rupa, tapi satu wujud. Dua rupa, satu diri kita ini. Makanya dia tidak pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Disitulah letak rahasianya. Kalau dia tidak pernah berpisah cerai, lalu terjawab ini siapa yang menyembah? Lihat nih. Yang menyembah itu adalah sifat. Ya.